dalam rangka hari ulang tahun Palang Merah Indonesia sudah hadir bersama kami pagi hari ini ada Bapak Tira Marwan, seorang pendonor rutin, dan juga ada Dr. Putri selaku Kabid Rekrutmen dan Pembinaan Donor dari Palang Merah Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat ulang tahun PMI yang ke-71. Nah, berhubung ulang tahun, jadi kalau tahun ini apa agendanya dokter? Seperti biasa setiap tahunnya kita pasti memperingati ya, ada upacara untuk memperingati HUT PMI itu sendiri. Terus karena memang kita dari unit transfusi darah ya, salah satu bagian dari PMI. Nah, kita biasanya itu donor darah. Kegiatan donor darah yang melibatkan masyarakat yang cukup ya lumayan lah ya, karena memang tahun ini acaranya di semua unit transfusi darah pasti melakukan. Oh gitu. Ada hal baru yang dicanangkan mungkin tahun ini? Tahun ini kita memang karena kebetulan memang Pak JK ya, Pak Yusuf Kala selaku Wakil Presiden dan juga selaku Ketua Umum PMI, memang banyak hal yang program PMI yang memang pengen dicapai lah dalam beberapa tahun ini, seperti pendirian pabrik kantong darah sendiri, karena memang untuk impor sampai saat ini kan kita masih ngimpor bahan-bahan reagen, kantong darah segala macam. Ya. Kemudian untuk memanfaatkan plasma-plasma yang memang cukup banyak produksinya, kita pengen bisa melakukan vaksinasi plasma seperti itu. Jadi programnya lah untuk sudah kelihatan ya. Iya. Memang kalau ngomongin soal PMI gitu ya dok, kayaknya memang tidak lepas dari donor darah gitu. Iya, tapi pasti begitu ya. Tapi memang sebetulnya seberapa penting sih dok donor darah tuh untuk masyarakat umum gitu? Ya, memang kalau kita mengacu kan ke standarnya WHO ya, kebutuhan darah di suatu negara itu 2% dari total populasi penduduknya. Artinya kalau penduduk kita aja sekarang udah 250 juta, itu kebutuhannya kan 4,5 sampai 5 juta kantong darah per tahunnya. Nah, jadi untuk itu memang diharapkan kesadaran masyarakat untuk bisa mencukupi stok darah ini harus punya, ya seperti Pak Marwan ini nih, punya keinginan yang besar ya menjadi donor sukarela yang mau datang ke UTD menorkan darahnya, karena memang kebutuhan darahnya cukup besar. Wow, ini kalau penasaran sama Pak Marwan ya, gitu ya. Pak Marwan sendiri pertama kali mendonor usia berapa Pak? Dan sampai saat ini sudah berapa kali? Saya awal donor tahun 80, jadi usia 25 tahun. Oh, itu pertama kali donor ya? Pertama kali donor ya. Betul, waktu itu berat badan saya juga tidak memenuhi syarat sebetulnya. Oh, ya, ada karena minimumnya? Dulu ada, waktu itu tahun 80 masih jarang ya orang berdonor itu. Berat badan standar untuk pria itu 50. Kalau wanita di bawah itu ya. Tapi karena keinginan saya lebih besar, karena saya mengikuti almarhum ayah saya, beliau juga pendonor. Jadi saya melihat ada keteladanan yang diinikan untuk membagi sesama, untuk beramal juga gitu. Jadi saya punya tekad. Waktu itu di tahun 80 di tempat kami studi gitu ya, ambil di kuliah, ada kebetulan kegiatan donor darah gitu. Jadi langsung. Jadi saya paksakan. Saya pertama kali itu. Berat badan gimana Pak? Olahraga dulu atau gimana? Enggak, waktu itu memang masih di bawah standar ya. Saya paksakan itu bisa lah, tapi batas maksimal yang diambil itu kan kalau standar dari berat badan maksimal 250 gitu ya. Mungkin berapa lagi awal itunya mungkin 200 cc atau berapa gitu. Nah, sampai saat ini sudah berapa kali Pak Marwan? Saya dari tahun 80 kalau rutin ya, mungkin udah 134 ya. Kalau setahun 1 tahun tuh 4 kali. 1 tahun 4 kali. Jadi setiap sekitar 3 bulan sekali Bapak. Betul. Nah, tapi itu pun untuk yang ini ya, yang pemula ya. Tapi kalau udah biasa 2,5 bulan kali seperti saya 2,5 bulan sudah rutin gitu. Apa Pak yang dirasakan manfaatnya setelah rutin per 3 bulan gitu? Ada banyak ya, sesuatu? banyak perkembangan fisik saya juga ya. Setelah memang selain saya berdonor untuk beramal, dari segi itu bisa menjadi ketagihan. Tapi itu sih bisa juga ini ya. Dalam arti positif ya? Positif lah ya, udah pasti. Ada kan sel-sel darah baru, terus apa ya. Dan pastinya lebih fit ya Pak Marwan ya rasanya? Saya rasakan seperti itu. Ini Mbak. Ya. Masih kuat loh di saya sekarang. Saya jujur loh Niko, Dokter Putri, saya tuh belum pernah donor darah karena setiap saya mau donor darah selalu sudah 2 kali ditolak karena badannya katanya tidak cukup. Bukan, katanya saya tekanan darahnya rendah. Jadi saya pengen tahu nih sekarang di depan kita udah ada alat-alat untuk pengecekan ya dok ya. Gimana sih tahapan pertamanya? Ini namanya seleksi donor. Karena kan kita untuk proses rekrutmen pasti ada tahap seleksi donor untuk melihat pendonor ini memenuhi syarat atau tidak. Nah, jadi harus
ada pemeriksaan dokter terlebih dahulu untuk berat badan cukup atau kalau dulu Pak Marwan mungkin bilangnya 50. Kalau standar yang sekarang tuh 45 minimal. 45. Ada maksimalnya juga? Maksimal kalau baru pertama sampai 60. Tapi kalau sudah rutin seperti Pak Marwan sampai beliau sehat dan dokternya masih oke kan, ini fit, sampai kapanpun oke lanjut donor darah. Ya, seperti itu. Yes, Saya jadi pengen kita coba mulai ya. praktek Zizi ya. Boleh. Ada teknisi Niko, khusus? mau praktek juga nggak? Saya dulu ya. Oke. Jadi harus gimana pendonor datang, ini kan hanya simulasi ya. Jika memang yang sesuai standarnya itu pemeriksaan dokter itu harus terpisah, harus punya ruangan tertutup Ruang khusus ya? khusus karena ada wawancara, screening awal ya, anamnese terhadap riwayat penyakit, riwayat gaya hidup segala macam. Nah itu ini kan hanya simulasi. Jadi kita hanya untuk step-stepnya saja. Kasih contoh. Oke, Jadi, step pertama. biasanya pendonor harus mengisi formulir donor terlebih dahulu. Terus? Ya, kemudian setelah mengisi ada 41 pertanyaan yang harus dijawab. Oh, saya lihat tadi formulir panjang sekali nih. Banyak sekali ya pertanyaannya. Kemudian setelah mengisi, tanda tangan ada inform consent, donornya tanda tangan, kemudian baru dipersilakan ke ruangan dokter untuk diperiksa. Berarti di kita ruangan langsung saja coba. Ya, Mbak Zizi mungkin nimbang badan, timbang badan dulu. Mungkin ini dok. Zizi semalam habis makan apa Ibu? Aduh, Iya, saya makannya banyak ini. Iya, habis kurban nih biasanya makannya Ya, banyak tidak nih. disebutkan. Pokoknya menimbang berat badan minimal 45, berarti bisa ya bisa. Oh, saya jelas di atas 45 lah. Iya, pasti. Jeng. Ya. Jujur ya. Oke, bagus. Mungkin setelah itu kita akan tensi dulu bisa dibuka. Oke. Aku mau Zizi, abis ini donor sih. Iya. Saya tuh pengen sekali kayak nih Pak Marwan. donor, makanya ingin coba. Katanya kan soalnya kan manfaatnya juga banyak juga ya dok ya buat kesehatan. Dikasih asupan abis itu. Kalau dulu waktu di sekolah motivasi saya donor karena setiap habis donor itu pasti dikasih makan sama susu. Nah iya, kacang hijau ya biasanya. Iya. Kacang hijau. Oke, lagi dites Ya, tensi. ini lagi ditensi, Mbak Zizinya minimum 100 ya, di bawah 100 kita nggak bisa untuk donor darah. Cukup ya? Cukup Wah, 110. pas sih. Pertama kali ada satu rekan saya tadi Per takut 70. jarum, siapa Sheila ya? Dekat juga dia katanya lihat jarum 110 per suntik. 70 ini Timbang udah badan, tensi, bisa ya. kemudian juga perlu dicek suhu tubuh. Suhu tubuh Jadi kalau demam, misal pendonornya demam, tidak boleh. tidak boleh. Ya, Oke, 36 sehat. sehat. Jadi Alhamdulillah. maksimal 37. Oh, Ya, 37. Nah, setelah semuanya oke, terus ada wawancara ya dengan dokter. Baru bisa donor ya. Setelah semua dikonfirmasi dari 41 pertanyaan tadi sudah oke, tidak ada riwayat yang penyakit yang berbahaya, gaya hidup oke, semua baru lanjut ke pemeriksaan HB dan golongan darah. Sekarang ke bagian yang ini sih. sekarang. Oke. Ini kayaknya perlu bantuan nih. Iya, perlu bantuan Sudah ya. ada teknisinya ya dok ya? Iya. Boleh silakan masuk, Mbak. Usia maksimal untuk pendonor berapa sih? Pendonor 17 tahun. Maksimal. Minimal ya? 17 tahun, maksimal kalau baru pertama 60 tahun. 60 Oke, langsung aja Mbak. Ini kita ngapain dulu nih sekarang? Berdoa dulu sih. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini kita mau periksa hemoglobin sama golongan. Kita Hemoglobin periksa ya. HB dan golongan darah ya. darah dan resus ya. Caranya dok? Nah ini mbaknya pas harus amini dulu sampel kan ditusuk sedikit. Harus steril ya pasti ya. Harus pakai steril, harus semuanya steril. Yes. Agak sakit dikit. Ya. Apa-apa. Niko nggak mau nih yang tusuk-tusukan begini nih. Niko, kamu harus coba donor darah. Sehat. Tanya Pak Marwan kalau nggak Nah, percaya. saya kan khusus beneran. Oh iya. Ini kan kita simulasi dulu. Simulasi, ini hanya simulasi ya. Seharusnya kalau yang benernya mbaknya duduk, Mbak Zizinya duduk. Tiduran. Iya. Enak pokoknya sih. Tapi dok, kalau misalnya untuk pengambilan darahnya sendiri, itu katanya bisa, maksudnya kita bisa pilih ya, bisa dibagi-bagi misalnya trombositnya sendiri. Atau Jadi sekarang limfositnya. minimal, kalau dulu mungkin Pak Marwan menyebutkan ada yang 250 cc. Nah kalau sekarang tuh standar minimal 350 cc. Makanya berat badannya juga 45 ya. Nah nanti mungkin ada yang akan ditambah afaresis berbeda lagi. Nah untuk wow, biasanya lebih sakit yang di sini daripada yang di sini. Lebih sakit di sini nggak sih? Jadi Kayak darah itu kan diambil dalam bentuk whole blood ya, Ya. komponen lengkap darahnya. Nah nanti di laboratorium setelah hasil screening darahnya aman dari berbagai parameter penyakit yang bisa ditularkan lewat transfusi darah, baru darahnya itu diolah.
baru dipisahkan menjadi komponen trombosit, komponen sel darah merah pekat atau plasma seperti itu. Jadi makanya satu sekali Anda mendonorkan darah, satu kantong darah bisa menyelamatkan 3 nyawa. Seperti itu. Nah, ini Pak Marwan sudah cukup lama ya sebagai pendonor ini. Kemudian sudah banyak penghargaan yang sudah dari Pak Marwan. Apa saja ini boleh diceritakan Pak Marwan? Saya dari pemberian piagam tuh mulai dari 5 ya. Wow, ada 5, 10, 15. Itu kelipatan 55 semua gitu. 25 sampai sekarang, bahkan saya terakhir ini dapat yang 100 gitu. Dapat penghargaan apa tuh Pak yang 100? Ini piagam Langsung yang dari ini ada yang satu sebenarnya ini dari Pak JK ya karena sebagai ketua PMI. Tapi yang satunya dari Presiden. langsung. Dari Pak Presiden Jadi langsung. waktu tahun lalu tahun 2015 ya bulan Desember itu kami di Bogor diberikan piagam berikut pin itu di Istana Bogor. Istana Bogor. Selain penghargaan, apalagi ada pin-pin ini semacam ini. Ada Katanya ini Bapak mau berangkat umroh. Iya betul. Nah itu manfaatnya selain kita beramal ya kita nggak tahu kebetulan Rezeki, ketua PMI memberikan Apresiasi. reward kepada pendonor. Untuk dari waktu tahun 2015 itu 893 orang. 800 kurang lebih 1000 lah ya, 800 lah 1000 dari seluruh provinsi Indonesia. Nah, itu diambil 20 orang. Pak Marwan salah Salah satu. satunya. Untuk DKI ya. Iya. Untuk DKI Dari kami DKI. berempat termasuk saya. Oh, kapan berangkat nih Pak Marwan? Insya Allah bulan November tanggal 14. November tanggal 14. Iya. Saya sudah selesai diperiksa, Selesai. dokter. Ya tinggal Oke. menunggu hasil. Jadi dokter, kalau tadi kata susternya, ini darah saya gimana Mbak, bagus ya? Turun ya. Iya, bagus. karena Iya. turun sebelum 15 detik. Iya. Oh, sebelum sudah turun. Jadi ini Oh, gitu. menandakan layak untuk Layak. donor darah. Benar. Bisa sih. Iya. Kemudian tentang aferesis sendiri bagaimana? Nah, kalau Pak Marwan ini kan donor biasa ya. Nah, sekarang juga kita mulai tahun 2009 itu sudah mengembangkan ke yang donor aferesis. Donor aferesis itu adalah donor yang menggunakan alat mesin yang di-collecting atau yang diambil hanya yang dibutuhkan saja. Hanya dibutuhkan saja. Misal kita butuh trombositnya saja, berarti darah akan diambil, kemudian diolah di dalam mesin, yang diperlukan trombositnya akan dialirkan ke kantong kantong satelitnya, tempat penampungan trombositnya, yang tidak dibutuhkan akan dikembalikan ke dalam tubuh. Seperti itu. Itu Jadi berapa lama prosesnya? mesin. Nah, memang akan berbeda dengan donor yang biasa. Kalau donor biasa itu butuh waktu 10-15 menit selesai. Nah, kalau yang menggunakan aferesis ini bisa 1 jam, bisa 1,5 jam. Tergantung berapa dos atau dosis yang ingin dicapai untuk kadar trombosit dan perbandingan trombosit biasa itu dengan trombosit yang aferesis, satu kantong trombosit itu seperti 10 kantong trombosit yang biasa. Tapi dok, saya banyak sekali dengar misalnya kalau misalnya ada yang mau donor pasti kekurangan darah, kekurangan gitu. Nah sebetulnya kalau stok darah dari PMI sendiri itu apa memang masih kurang dok? Apa gimana? Di saat-saat tertentu seperti bulan puasa mungkin ya, atau libur panjang memang terjadi stok karena memang pendonornya yang pada mudik ya, pada tidak ada di seperti itu tempat kondisinya. segala macam. Tapi kalau bulan seperti saat ini mungkin stok darahnya melimpah karena donor datang silih berganti, terus UTD-nya juga cukup aktif dalam kegiatan mobil unit, menjemput bola ke berbagai instansi ya untuk melakukan kegiatan donor darah. Cuma mungkin yang persepsi di masyarakat tidak ada karena pendonor itu datang kan kita tidak tahu dia golongan darah apa. Bisa datang golongan darah A, golongan darah B, O atau AB. Nah, di satu kondisi mungkin golongan darah O karena populasi yang paling banyak golongan darah O, cukup banyak stok golongan darah O. Tapi kebutuhan pasien kadang di satu kondisi A yang Berbeda paling ya? dibutuhkan tuh A. Nah, jadi mungkin begitu A dibutuhkan banyak tapi stok A-nya lagi sedikit. Nah, itu yang sering dianggap oh tidak ada stok, padahal darah mungkin ada tapi untuk golongan tertentu lagi tidak ada. Seperti itu. Jadi jangan ragu buat Anda langsung mendonorkan darahnya. Nah, biasanya kan ada yang ditolak itu bagaimana dong? Misalnya, apa yang harus dilakukan misalnya ditolak? Iya, ditolak tergantung kondisinya itu ditolak kita menyebutnya menolak sementara atau ditolak permanen. Nah. Nolak sementara itu tergantung kondisi seperti tadi mungkin HB tidak
cukup, tensi tidak cukup, ya berat badan segala macam, atau tidak fit, atau lagi demam, lagi minum obat. Betul. Jadi banyak itu yang ditolak tolak sementara. Tapi kalau tolak permanen itu mungkin sudah menderita suatu penyakit yang mungkin seperti hepatitis, ya HIV, penyakit-penyakit yang bisa ditularkan lewat transfusi darah. Kemudian mungkin sudah punya riwayat penyakit yang cukup kronik berat, ya, penyakit jantung segala macam. Nah itu memang kita lebih mengutamakan keselamatan pendonornya terlebih dahulu. Gitu. Itu juga Jadi, berbahaya buat bagi penerima darah sendiri ya. Tambahin, Istri Pak. saya. Iya. Seperti Istri kan saya ajak berdonor, tapi setelah itu diambil kan Dicek. itu harus diperiksa Di screening, dulu ya, diperiksa. di screening dulu. Ternyata kami dipanggil ke PMI UTD di DKI di Kramat, itu di konseling, ya, di konseling dinyatakan darah istri saya terkontaminasi hepatitis A gitu. Tapi itu karena labnya PMI itu sangat sensitif, ya. Jadi 0, sekian aja terbaca gitu bisa. Dan langsung tidak boleh. Nah, jadi ditolak. Terus dokter itu juga menyatakan gini, dari dokter konseling itu coba diperiksa ke lab lain, kemungkinan bisa juga negatif. Betul, karena kepenerasan kami juga itu ya, kami periksa ke lab lain. Nah, ternyata memang negatif gitu, karena memang di lab UTD itu sangat sensitif sekali. Karena kita kan pengen mengamankan darah, kita nggak mau tahu darahnya mengandung apa gitu. Yang penting begitu terdeteksi oleh satu alat ada suatu virus atau apa, darah itu tidak bisa dipakai gitu, harus segera dimusnahkan. Jadi gini, jangan ragu-ragu ya, kalau kita berdonor tidak disurati ya, tidak dipanggil oleh UTD berarti aman. Berarti darah kita sehat. Nah itu aja. Aman. Coba kalau kita periksa darah ke tempat lain kan, berapa biayanya? Berarti jadi kalau ini kita medical check up gratis. itu berarti betul-betul. Sebetulnya ya. Medical check up. Betul. Tapi kan Pak Marwan sudah sering mendonor, sering sekali bahkan. Betul. Nah, mungkin boleh dibagi Pak tipsnya untuk para calon pendonor atau mungkin sudah mendonor. Sebelum donor itu Pak Marwan biasanya makan apa, atau sesudah donor makan apa supaya mengembalikan stamina begitu Pak? Tapi nggak ada juga dari awal, nggak harus kita persiapkan Yang penting banyak minum. semacam Banyak minum ya. betul. Nah, jadi Karena darah itu kan wajar-wajar aja gitu. Standar ya 4 sehat 5 sempurna lah kita makan. Hidup sehat ya. Hidup sehat. Di sana kan nanti ada prosedur-prosedur lain kan. Benar. Diperiksa atau apa. Memang baiknya setelah kita sampai di UTD, di tempat mau praktek pengambilan darah itu, lebih banyak harus banyak minum air putih. setelah itu juga ada yang kurang darah. tapi nanti setelah itu juga kita dikasih suplemen kan, Gratis vitamin. ya. Bisa nambah lagi Pak ya? Nah, bisa. Kalau dengar yang gratis aja langsung semangat kamu. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak Marwan. Iya, Semoga sama-sama. semakin banyak Ya. orang Indonesia seperti Pak Marwan ini ya. Ya, mudah-mudahan. Sadar Amin. untuk mendonor ya. Ya, Oke. kaulah muda Baik. mendonorkan darahnya. Setelah mendonor darah, selanjutnya kita akan kembali dengan informasi dari mancanegara. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.